Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamun ala asrofi anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur. Salawat beserta salam saya tuturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang saya hormati dan saya cintai dosen pembimbing saya atas nama Bapak Dwi Rianto, AK MBA, CA, KIA, CACP, CRMP. Dan yang saya hormati dan saya cintai dosen penguji saya atas nama Ibu Dr. Lely Indriati, SEMM, dan Bapak Nuryadin, SEMM. Izinkan saya, Bapak pembimbing dan Ibu penguji dan Bapak penguji untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Juhia Rahman, angkatan 2018 dengan NIM 1814190049, dan izinkan saya untuk mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Analisis Pengaruh Good Corporate Governance, Struktur Modal dan Profitabilitas terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019 sampai 2021. Latar belakang atau fenomena. Persaingan di dalam dunia bisnis begitu ketat dalam persaingannya. Perusahaan yang mampu memenangkan persaingan akan berdampak baik terhadap pertumbuhan nilai perusahaan. Setiap perusahaan yang mengalami kekalahan di dalam persaingan bisnisnya dan terdapat dampak terhadap penurunan keuangannya akan berakibat terhadap penurunan nilai perusahaan. Banyak faktor yang membuat nilai perusahaan menjadi menurun. Salah satunya ialah faktor kecurangan yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan untuk memperkaya diri sendiri. Dengan penerapan sistem GCG dapat membuat nilai perusahaan menjadi baik. Pengelolaan struktur modal dengan tepat sasaran akan berdampak baik kepada keuntungan perusahaan dan sebaliknya. Keuntungan atau profitabilitas di dalam perusahaan mengalami pertumbuhan yang signifikan tinggi dari tahun ke tahun atau dari bulan ke bulan akan berdampak positif terhadap kenaikan nilai perusahaan. Investor melihat nilai perusahaan di suatu perusahaan yang baik nilainya akan berdampak terhadap percaya investor untuk bekerjasama dengan perusahaan atau dengan cara menanamkan uang investor kepada perusahaan. Rumusan masalah. Di sini terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama, apakah good corporate governance berpengaruh terhadap perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019 sampai 2021? Yang kedua, apakah struktur modal berpengaruh terhadap perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019 sampai 2021? Yang ketiga, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019 sampai 2021? Yang keempat, apakah good corporate governance, struktur modal, dan profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun atau pada periode 2019 sampai 2021. Di sini, teori dalam penelitian ini memakai teori agensi teori, yaitu hubungan keagenan yang didasari dengan sifat individualis bisa memotivasi individu untuk memperbesar keuntungan pribadi tanpa memperhatikan pihak lain atau tanpa memperdulikan pihak lain. Penelitian terdahulu dalam skripsi ini ada 8 peneliti. Di sini terdapat judul penelitiannya dan nama-nama penelitinya. Kerangka pemikiran ada good corporate governance sebagai X1, struktur modal sebagai X2, profitabilitas sebagai X3, nilai perusahaan sebagai Y. Hipotesis. Di sini terdapat H4 atau H1, H2, H3, H4 hipotesis. Yang H1 terdapat pengaruh good corporate governance terhadap nilai perusahaan.
H2, terdapat pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. H3, terdapat pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. H4, terdapat pengaruh good corporate governance, struktur modal, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Metodologi penelitian. Jenis penelitian ini memakai penelitian kausal kooperatif. Objek penelitian ini ialah perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019 sampai 2021. Sampel penelitian ini terpilih 22 perusahaan sesuai kriteria yang dibutuhkan oleh saya. Variabel dependennya yaitu nilai perusahaan, variabel independennya good corporate governance, struktur modal, dan profitabilitas. Pengolah data ini memakai aplikasi Evius 12. Rancangan analisis. Model yang digunakan dalam analisis regresi data panel, saya menggunakan 3 model. Yang pertama, pendekatan common effect model. Yang kedua, pendekatan fixed effect model. Yang ketiga, pendekatan random effect model. Uji yang digunakan dalam analisis regresi data panel ini, atau bisa dibilang uji yang digunakan untuk memilih 3 model tersebut untuk mengeluarkan model terbaik dalam penelitian ini. Yang pertama ada yang namanya uji Chow, yang kedua ada yang namanya uji Hosman, yang ketiga ada yang namanya uji Lagrange multiplier. Peneliti telah melakukan uji Chow, yang mana hasilnya itu dapat disimpulkan bahwa HA diterima karena probabilitas cross section F lebih kecil dari nilai alpha, yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga model yang dipakai dalam uji Chow ini ialah fixed effect model. Yang kedua, uji Hosman. Uji Hosman yang dilakukan oleh peneliti atau oleh saya mengeluarkan hasil atau dapat disimpulkan bahwa HO diterima karena probabilitas cross section F lebih besar dari nilai alpha, yaitu 0,3205 lebih besar dari 0,05, sehingga model yang dipakai dalam uji Hosman ini adalah random effect model. Uji Lagrange multiplier yang dilakukan oleh saya mengeluarkan hasil, yaitu dapat disimpulkan bahwa HA diterima karena nilai probabilitas Roots-Pagan lebih kecil dari nilai alpha, yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga model yang dipakai dalam uji Lagrange multiplier ini ialah random effect model. Rangkuman uji penelitian model. Dari ketiga uji yang telah saya lakukan, dari uji Chow, uji Hosman, uji Lagrange multiplier, terpilih model terbaik yaitu model random effect model. Hasil perhitungan uji coefficient regresi secara parsial atau yang biasa dibilang uji T. Good corporate governance memiliki T hitung yaitu 0,314503 lebih kecil dari T tabel yaitu 1,99897 dan probabilitas sebesar 0,7542 lebih besar dari 0,05. Hal ini menyatakan bahwa GCG secara parsial berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, struktur modal memiliki T hitung yaitu 0,319906 lebih kecil dari T tabel 1,99897 dan probabilitasnya sebesar 0,7501 lebih besar dari 0,05. Hal ini menyatakan bahwa struktur modal secara parsial berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Untuk profitabilitas memiliki T hitung sebesar 5.385566 lebih besar dari T tabel yaitu 1,99897 dan probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menyatakan bahwa profitabilitas secara parsial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Kesimpulan, yang pertama, hasil hipotesis memberikan bukti bahwa variabel good corporate governance atau yang sering dibilang GCG berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019 sampai 2021.
Hasil hipotesis memberikan bukti bahwa variabel struktur modal berpengaruh negatif terhadap perusahaan pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019 sampai 2021. Yang ketiga, hasil hipotesis memberikan bukti bahwa variabel profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019 sampai 2021. Hasil uji regresi secara bersama-sama atau simultan menunjukkan good corporate governance, struktur modal, dan profitabilitas memiliki kontribusi atau pengaruh sebesar 35 titik atau 1624% dalam menjelaskan nilai perusahaan. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 64,8376% merupakan kontribusi variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kesimpulan, good corporate governance sebagai X1 berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Struktur modal X2 berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas sebagai X3 berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Good corporate governance, struktur modal, profitabilitas berpengaruh secara bersama-sama terhadap nilai perusahaan sebesar 35,1624%. Saran. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian selanjutnya, dan diharapkan pula dapat melakukan penelitian yang berkaitan mengenai good corporate governance atau GCG, struktur modal, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Bagi akademis, disarankan untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel perusahaan, memperbanyak variabel penelitian, dan dapat mengembangkan dengan menambah jumlah data serta memperpanjang periode penelitian. Bagi emiten, disarankan hasil penelitian ini bagi emiten dapat dipublikasikan laporan keuangan yang digunakan secara lengkap dan akurat agar dapat memberikan informasi yang tepat kepada para pemegang saham. Bagi investor, disarankan hasil penelitian ini bagi investor maupun calon investor lebih teliti dan hati-hati dalam mempertimbangkan untuk melakukan suatu investasi di suatu perusahaan, dan dapat menyarankan hasil penelitian ini bagi kreditur dan melihat mana perusahaan yang dapat membayar atau biaya jangka panjang pada perusahaan yang berinvestasi. Demikian presentasi dari saya, Juhi Rahman, angkatan 2018 dengan NIM 18140049. Bila mana banyak kekurangan dan kesalahan kata dari saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada dosen penguji dan dosen pembimbing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.